Selamat datang teman-teman. Ini video cuplikan dari part 1 kemarin jalan-jalan. Jangan lupa ditonton videonya karena kita cobain lumayan banyak makanan dan jajanan khas Wuhan. Sekarang mari mulai part 2-nya. Beli Luckin Coffee dulu. Jadi sekarang udah jam 12 siang dan sekarang kita mau ngopi dulu. Ini adalah tempat kopi yang lumayan terkenal di China. Namanya adalah Luckin Coffee. Jadi jaringan coffee yang mirip banget sama Kopi Kenangan, Janji Jiwa, dan teman-temannya. Sebenarnya kenapa Luckin Coffee ini bisa dibilang sebagai tempat kopi yang sering dikunjungin sama anak muda? Satu, karena dia murah. Pesannya juga cepet banget dan pilihan menunya banyak banget. Dan mereka juga hebat banget dalam mempromosikan kopi-kopinya. Ada fun fact lainnya loh. Mereka punya suatu menu yang namanya Coconut Coffee. Yang aku juga baru tahu beberapa minggu lalu kalau ternyata coconut yang mereka ambil itu berasal dari Indonesia. Jadi mereka punya semacam kerjasama khusus untuk mengembangkan produksi coconut di Indonesia. Lebih tepatnya di Pulau Sulawesi. Sekarang kita mari main-main ke tempat aksesoris dan pernak-pernik lucu yang harganya juga murmer-murmer banget. Jadi di sini itu adalah pusatnya barang-barang gak penting tapi lucu gitu. Contohnya gantungan nama, pajangan-pajangan Shinchan kayak gini, atau gelang custom nama yang bisa kita pilih kayak gini nih. Tentunya pakai bahasa Mandarin ya. Jadi karakter gitu, bukan ABCD. Contohnya ini aku mau ambil dari P, yaitu marga aku. Sebentar, ini apa nih ya? Nah, itu aku asal ngambil dan aku nggak tahu itu karakter apa. Sekarang aku cari-cari dulu karakter marga aku, yaitu Peng. Kita lihat-lihat dapat gak ya? Jadi biasanya kalau nama Mandarin itu kan 3 karakter ya. Dan harga per satu karakternya itu adalah 5 kuai. Jadi ya maksimal kita bayarnya 15 kuai. Karena 3 kali 5 adalah 15 kuai. Kalau dirupiahin sekitar 30.000 lebih lah. Nanti bisa langsung dibikinin dan disesuaikan dengan lingkaran tangan kita. Karena pengen tahu apakah marga karakter aku itu ada atau enggak. Dan ini dia ketemu. Kalau misalnya kita malas cari sendiri dan mau minta cariin sama mbaknya juga bisa kok. Makin sore makin rame banget guys. Jadi sekarang kita lagi ada di daerah yang namanya Jianghanlu atau Jianghan Road, yang isi jalanannya tuh bener-bener banyak banget sama toko-toko, dan jalanannya juga lumayan panjang banget. Bahkan kalian bisa bayangin deh, toko kopi yang tadi, Luckin Coffee, di sini tuh bahkan ada sampai 4 atau 5 cabang, saking luasnya tempat ini. Kalau untuk Nishue itu jangan ditanya, karena emang bener-bener lebih banyak lagi. Dan di sini pasti rame banget. Pesen teh lemon. Terus nanti pick up-nya di sini. Dia lagi bikin. Kali ini kita ada di toko yang namanya Ningli. Dan lucunya setiap pembelian tuh bakal dikasih bebek juga kayak gini. Ini toko teh gitu, terkenal sama lemon tea-nya. Ini toko yang murah-murah, tapi yang kedua yang rame banget. Guys, maksudnya kedua itu toko yang mirip-mirip dengan yang tadi kita sempat kunjungin juga. Yang aku sempat jelasin ada gelang custom pakai nama gitu. Nah, ini adalah toko kedua yang kita kunjungin ya. Aku udah capek banget, makanya aku nunggu di luar. Sekarang kita jajan lagi. Kali ini kita jajan yang sangat-sangat namanya chow tofu, atau kalau orang Indo biasanya bilang tahu busuk, karena baunya emang lumayan agak menyengat sih dan terasa berbeda aja. Sebenarnya buat aku sendiri ini masih perdebatan sih, apakah tahu busuk ini punya Wuhan atau Changsha. Changsha itu adalah suatu kota yang dekat juga sama Wuhan. Kadang tuh ada beberapa toko yang tulis Changsha Chow Tofu ataupun Wuhan Chow Tofu. Jadi aku merasa kayaknya dua kota ini ingin saling memiliki chow tofu ini. Untuk harganya sendiri bisa dilihat nih, 10 kuai dapat 7 pieces, 15 kuai dapat 11 pieces. Enaknya di China itu kalau jalan-jalan gak akan ada yang namanya tourist trap, karena untuk harganya sendiri itu pasti akan tertera dengan jelas. Jadi gak ada tuh yang namanya istilah nanti dimahalin. Nah, kalian bisa lihat nih, bumbunya, minyaknya banyak banget ya. Terus merah-merah juga. Karena pedasnya orang China sama pedasnya orang Indo tuh sebenarnya beda. Kalau di Indo kan kayak lebih banyak sambal yang diulek-ulek gitu kan. Kalau di sini banyak mala gitu. Jadi rasa pedasnya pedas, tapi pedasnya beda sama Indo. Nah, nih chow tofunya dituangin sama cabai-cabean dan kuah-kuahnya itu. Jangan kaget kenapa warna tahunya warna hitam. Karena itu akan membuat si tahu ini semakin-semakin. Siapa? 辣椒香菜风，都可以。微辣可以吗？ Cobain chow tofu. Jadi ini selain di Wuhan dan di Changsha, tapi ini versi Wuhannya ya, karena kita beli di Wuhan. Rasanya nggak terlalu bau dibanding yang biasanya. Biasanya ada yang lebih bau soalnya. Pedas banget. Ini enggak sih, nggak terlalu pedas. Sekarang kita melipir ke mall yang namanya Guanggu. Sekalian adem-adem karena dari tadi di luar terus. Lagi nunggu beli caji. Terus di sini ada tukang roti juga. Ini roti yang terkenal.
Unhealthy kepanjangannya. Oh, coba beli lotre guys. Tadi udah nanya harga yang paling murah itu 20 kuai. Terus mari kita lihat. Cara mainnya adalah, jadi nanti di counter kalian tinggal milih kartu yang kayak gini. Terus kalian gosok-gosok itu kayak gosok voucher pulsa zaman dulu. Nah, pas sudah selesai digosok, nanti tuh kalau misalnya ada tulisan 20 kuai atau 50 kuai, ya berarti kalian menang. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti kalian kalah. Nah, ini depan aku ada yang menang, dia dapat 20 kuai. Makanya dia foto dulu, kayak mau diupload ke sosmed. Tapi pas Koyu dicoba, kita nggak menang. Hari pun sudah malam dan kita sudah waktunya untuk makan malam. Ini Koyu dia ada pesan goreng gitu, tapi ini pesanan orang nih yang lagi sekarang aku videoin. Dia pesan nasi goreng. Coba cari perbedaannya sama abang-abang tukang nasi goreng di Indo. Bener banget, bedanya adalah wajan atau pancinya. Di sini banyak banget yang kalau masak tuh pakai pan yang datar gitu, bukan yang wok. Meskipun ada juga kok beberapa yang pakai wok gitu. Nah, untuk harganya ini di 10 kuai gitu. Terus kita juga ada coba sate-satean sini. Jadi untuk harga satenya sendiri itu per tusuk. Kalau kalian perhatiin ada yang tusukannya itu dipakein iketan. Itu artinya ada minimal pembeliannya kayak per iket gitu. Satu iket biasanya 5. Terus kalian pasti ada melihat yang ijo-ijo lagi tuh. Kayak di video part 1 kemarin. Ya, itu daun kucai. Entah mengapa ya orang-orang suka daun kucai di sini. Meskipun itu dibakar dan digoreng jadinya kan tipis kan. Terus di sini juga ada gorengan campur-campur gitu. Tapi ini semua jamur guys. Jadi ada kayaknya lebih dari 5 jenis jamur deh yang bisa kita pilih. Nanti tinggal pilih mau ukurannya kecil atau yang besar. Lalu nanti digoreng sampai skripsi. Terus pilih mau pedesnya kayak apa. Nih si Ainya lagi coba aduk-aduk pakai bumbu-bumbu yang ada. Tapi beneran loh ini skripsi banget. Untuk tingkat kepedasannya juga kita bisa milih. Kayak mau sedikit pedas, nggak pedas sama sekali, sedang atau pedas banget. Karena pedasnya mereka juga pakai bumbu cabai kayak gini nih. Oh ya, untuk semua video makanan reviewnya kayak apa, kalian bisa cek videonya Koyudi ya. Di sana Koyudi akan mendeskripsikan makanannya rasanya kayak apa sih. So far dari part 1 dan part 2 video jalan-jalan di Wuhan ini, kira-kira kalian mau dan paling menarik cobain makanan yang apa sih? BTW at the end of the day aku sempat ke minimarket gitu, terus bayarnya pakai tangan kayak gini. Jadi bener banget yang kayak orang-orang bilang bahwa China itu udah tinggal di tahun 2050 duluan. Dan ini sekitar jam 11 lewat, hampir setengah 12 deh kalau nggak salah. Untuk MRT jam operasinya sendiri berhenti jam 12-an. Kalian lihat masih seramai apa. Bahkan aku ini sebenarnya agak susah buat masuknya. Tapi aku paksa karena ya emang masih cukup untuk satu orang sendiri. Karena lagi liburan pas kita jalan-jalan ini. Jadi begitulah jalan-jalan kita hari ini. Super seru banget, dan kalau ditanya berapa langkah sih yang dihabiskan untuk hari ini? Jawabannya adalah hampir 30.000 langkah. Kalau buat aku sendiri jalan hampir 30.000 langkah itu nggak begitu capek. Karena hari-hari itu biasanya di 10.000 langkah. Kalau kalian gimana? Mau gak jalan hampir 30.000 langkah? Hari ini jadi tour guys. Kemana aja ya kira-kira? Bilang di sini kalau orang-orang makan sendiri tuh nggak masalah banget. Kayak ini terus yang di sana juga makan sendiri tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting bayar. Ini bisa bayar, nggak boleh.